broiler modern butuh manusia modern. Perkembangan broiler itu bisa kita bedakan menjadi dua bagian, yaitu broiler klasik dan broiler modern. Nah, apa beda antara broiler klasik dengan broiler modern? Ternyata bedanya di pola pertumbuhannya. Jadi pola pertumbuhan broiler klasik dan broiler modern itu sangat berbeda nyata. Yang ketiga, broiler modern butuh perbaikan manajemen dan SDM yang modern juga. Artinya, ketika broiler itu menjadi modern, dituntut SDM dan manajemen yang mengikuti pola yang modern. Nah, dari latar belakang itu muncul suatu permasalahan, di mana potensi genetis ayam broiler yang selalu diperbaiki terus-menerus melalui program seleksi genetis tidak selalu linear dengan kenyataan di lapangan. Artinya, ketika standar dari berat badan broiler modern itu ditentukan oleh pabrikan atau breeding, sering kali peternak itu tidak mencapai bobot badan yang ataupun KPI daripada broiler itu sendiri. Jadi kalau yang kita pelajarin, kita tahu KPI dari broiler itu adalah pencapaian bobot badan, pertambahan bobot badan hariannya, dan FCR-nya. Nah, yang berikutnya, ayam broiler modern lebih gampang terserang stres, terutama stres lingkungan dan perlakuan. Nah, kita lihat kalau peternak lama dulu berbicara dengan kita, ya sebagai kita teknisi lapangan, mereka bilang saya sudah berpuluh tahun untuk beternak ini tidak perlu repot-repot seperti itu, gitu ya. Nah, ternyata ketika dia tidak mengikuti gaya yang broiler modern ini, maka kehancuran akan datang ke peternak tersebut. Yang berikutnya, stres akut atau mendadak atau stres kronis yang berkepanjangan menjadi pemicu dan pemacu gagalnya produktivitas ayam broiler modern. Nah, ini dari tiga permasalahan ini kita bisa mengambil tujuan dari makalah ini memberikan informasi tentang kebutuhan broiler modern dan tantangan ke depannya. Yang kedua, menyelesaikan tugas mata kuliah bioekonomi ternak. Nah, adapun pembahasannya, ada dari gambar yang saya sampaikan ini, kita melihat pertumbuhan broiler dari tahun 1957, 1978, dan 2005. Ini sumbernya Zuldev et al. 2015, di mana kita lihat pada di sini sangat jelas sekali ya, kawan-kawan sekalian, pada umur 0 hari, ya umur 1 hari, pada tahun 1957, itu berat badan DOC 34 gram. Mengalami peningkatan di tahun 1978 ke 42 gram. Di 2005 menjadi 44 gram. Artinya, dengan modal awal DOC yang meningkat, otomatis diharapkan nanti pertumbuhan bobot badannya akan lebih cepat, lebih meningkat. Jadi di umur 28 hari, yang tadi tahun 57 tadi hanya mencapai 316 gram, di 2005 sekarang sudah mencapai 1.396 gram. Artinya terjadi peningkatan yang signifikan. Ya. Nah, kalau dipelihara di sampai umur 56 hari, ternyata di ayam broiler yang tahun 2005 itu bisa mencapai 4,3 kilo atau 4.300 gram. Ini sumbernya dari Zuldev et al. 2015. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan broiler modern dari sisi performan dagingnya atau dadanya, kita lihat gambaran di tahun 1972, ayam itu relatif lebih small, lebih kecil ya dadanya. Dan tahun 96 kita lihat ada perbaikan, peningkatan, dan di tahun 2012 ini luar biasa. Kalau kita memang masuk ke suatu restoran cepat saji pasti ditawarkan. Kalau Bang Adil masuk pasti ditanya, Bang Adil mau paha apa dada? Ya, pasti pilih dada ya, Bang Adil ya. Ini sumber KOP Ventres 2013. Nah, ini sampai 2012. Bagaimana yang 2022? Nah, jadi perbaikan genetik broiler modern itu yang kita dapat dari Aviagen 2017, dia mengalami pertumbuhan bobot badan itu lebih dari 50 gram dari yang klasik ya. Dan FCR-nya itu yang anehnya makannya lebih sedikit tapi bobot badannya meningkat lebih banyak ya. FCR-nya turun minus 0,03. Mortalitasnya dari segi kematian juga minus 0,05 sampai 0,15%. Otot dadanya
plus 0,25 sampai 0,3%. Tapi dengan catatan pemeliharaannya sesuai dengan gaya broiler modern. Nah, tantangan broiler modern lainnya, broiler modern itu gampang terserang stres, Bapak Ibu sekalian. Kalau ayam terserang stres, artinya dia menjadi suatu sifat yang imunosupresan. Imunosupresan itu artinya menurunkan daya tahan atau antibodi dari si ayam. Di mana antibodi itu berperan penting untuk pertahanan daripada si ayam dari terserang penyakit. Ya, nah stres ini biasanya datang dari stres lingkungan dan perlakuan. Jadi inilah faktor penyebab gagalnya produktivitas broiler modern. Broiler modern karakteristiknya tumbuh cepat. Seperti yang kita bahas tadi, data-datanya sudah ditunjukkan bagaimana pertumbuhannya sangat cepat. Nah, dengan tumbuh yang cepat itu, dia membutuhkan nutrisi pakan yang seimbang. Dengan nutrisi pakan yang seimbang, dia butuh juga manajemen pemeliharaan yang baik, menghasilkan panas tubuh yang tinggi, dan satu lagi kuncinya dia butuh ventilasi kandang yang memadai. Seperti tadi kita juga ikut kuliah umum dengan Prof. Ambo, kandang itu sebenarnya yang terbaik itu apakah close atau open di sapi ya tadi ya kita belajar. Nah, ternyata kandang yang memang nyaman untuk si ternak. Kalau kita tarik ke broiler modern, artinya kandang yang nyaman untuk si broiler modern ini. Nah, kalau yang kita perhatikan, kalau proses bionomika ternak itu, jadi ada proses peralihan dari open house ke kandang closed house, ya, kandang sistem closed house. Kandang dengan kondisi udara tidak bisa masuk, kecuali masuknya melalui inlet, ya, dan keluar melalui outlet yang dibuat dalam sistem ventilasi. Ya. Jadi prinsipnya kandang sistem closed house itu udaranya masuknya terkontrol. Artinya udara masuk nggak bisa sembarangan dan udara keluar juga dikontrol. Ya. Sistem tersebut mampu mengeluarkan kelebihan panas, uap air dan gas yang berbahaya. Gas berbahaya itu bisa CO, CO2, NH3 yang ada di dalam kandang dan mampu menyediakan kebutuhan O2 bagi ayam sehingga performa ayam optimal. Itu kita kutip dari Poultry Indonesia tahun 2011. Nah, apa saja sih kelebihan kandang closed house itu dibanding dengan open house ya? Yang pertama meminimalisir dari pengaruh kondisi lingkungan luar kandang. Ya, di mana kita bisa menyetel atau menginginkan kondisi kandang itu sesuai dengan yang diharapkan oleh si ayam. Ya, jadi kita pelihara ayam, pelihara broiler modern itu bukan kemauan si peternak, tapi kita tanya kemauan si ayam tersebut. Jadi kita mempelajari behavior atau kebiasaan ayam tersebut. Apakah ayam tersebut nyaman atau kepanasan atau dia megap gasping ya, atau dia tidak nyaman atau dia wet dropping dan lain-lainnya. Yang kedua meningkatkan produktivitas dan performa ayam broiler. Dengan kandang closed house itu diharapkan nantinya produktivitas akan meningkat karena kepadatan per meternya itu bisa lebih tinggi daripada yang open house. Yang ketiga mengendalikan suhu, kelembapan dan kecepatan udara, ya. Jadi suhu dan kelembapan dan kecepatan udara itu kita bisa atur. Kecepatan udara bisa kita ukur dengan alat ukur kecepatan udara. Yang berikutnya meminimalkan dampak cemaran lingkungan, bau dan lalat. Ini secara aspek sosialnya kepada masyarakatnya. Yang berikutnya biosecurity lebih terjaga. Di mana biosecurity ini adalah benteng pertahanan untuk kesehatan daripada si ayam. Dengan biosecurity terjaga, kita membatasi orang yang tidak berkepentingan untuk masuk atau hewan ternak lain untuk masuk. Kesehatan lebih terjamin, efisiensi lahan untuk kandang, tadi yang saya sampaikan, kalau dia per meternya bisa sampai 20 sampai 30 kilo per meternya, efisiensi tenaga kerja. Nah, efisiensi tenaga kerja dengan satu closed house yang kapasitas 20.000 cukup dengan 1 atau 2 orang pekerja. Ya, ini kami gambarkan, saya gambarkan sekilas tentang kandang closed house. Jadi saya tidak menjelaskan secara mendetail, saya hanya bertitik fokus kepada nanti SDM-nya. Ya, ini tampak belakang closed house yang kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, ini 2 lantai, ya, atas bawah. Nah, ini kondisi tampak dalam closed house. Nah, ini model closed house yang bertingkat tadi. Jadi ini ada di bawah, ada yang di atas. Baru ini yang kita sampaikan tadi, cooling pad inletnya, ya, model masuknya udara dari inlet cooling pad, ya. Jadi fungsi cooling pad ini menyaring udara masuk supaya memang masuk udara itu benar-benar bersih. Nah ini
untuk menentukan pemeliharaan broiler modern itu kita mulai dari kualitas DOC, menentukan performa. Kita lihat di sini gambaran, yang gambar atas ini adalah kualitas DOC yang baik. Di mana ciri-ciri DOC yang baik itu kita bisa lihat dari kecerahan matanya, ya, kakinya tidak kering, ya, bulunya tidak kusam, bandingkan dengan yang di bawah ini. Dan ini adalah kontrol dan pengamatan rutin. Jadi ketika kita masukkan ke kandang close house, kita tidak bisa lebih santai, malah lebih repot ya. Artinya dalam artian kita lebih fokus, lebih intens untuk mengamatinya. Nah, dari keunggulan kita juga punya kelemahan dari kandang close house itu. Yaitu yang pertama perlu investasi besar, ya. Jadi peternak akan mikir 2 kali untuk membangun kandang instalasi listrik yang 3 pas 380 VAC. Dia akan kalkulasi lebih kuat lagi. Nah, yang berikutnya perlu SDM yang kompeten. Nah, ini yang saya titik beratkan di SDM-nya, ya. Ya. Jadi dari paparan ini, karena waktu, kesimpulannya saya tarik, perkembangan genetik ayam broiler terus berkembang, tantangan cuaca yang tidak menentu dan munculnya isu sosial dalam melaksanakan budidaya ayam broiler menuntut adanya model kandang close house sebagai salah satu solusi untuk mencapai performa pemeliharaan ayam broiler yang terbaik. SDM yang handal, tepat, dan kompeten menjadi salah satu kunci keberhasilan pemeliharaan ayam broiler modern di kandang close house.